Berapa banyak waktu yang sudah kamu habiskan hanya untuk memastikan orang lain suka denganmu? Berapa banyak keputusan yang kamu buat bukan karena itu yang terbaik untukmu, tapi karena takut apa kata mereka? Jika hidupmu terus bergantung pada pendapat orang lain, kamu tidak akan pernah benar-benar hidup. Kamu hanya akan menjadi bayangan dari ekspektasi mereka. Mengaji hening bersama Dr. Fahruddin Faiz. Mari kita simak. Bahkan ada yang sampai menganggap dirinya sendiri bukan prioritas. Prioritas utama ya gimana caranya orang itu seneng padaku. Mereka menganggap nilai dirinya terletak pada pandangan baik orang lain terhadap dirinya. Ayo introspeksi, jangan-jangan kita sudah kena sindrom pleaser. Tidak punya banyak waktu luang untuk diri kita sendiri. Ya, ini kemungkinan karena kita sibuknya mikir perasaan orang lain. Kita sibuk berpikir aku ini sudah cocok apa tidak di depan dia, di depan mereka. Ini membuat kita kehabisan waktu untuk diri kita sendiri. People pleaser. Ini teman-teman mungkin ada yang sudah pernah mendengar, tapi mungkin juga ada yang belum pernah mendengar. Tema people pleaser ini sebenarnya salah satu antitesis dari tema kita minggu yang lalu, yaitu self-love. Self-love itu konotasinya positif untuk minggu lalu. Tapi malam hari ini people pleaser ini konotasinya negatif. People pleaser itu orang yang fokus hidupnya bagaimana caranya menyenangkan orang lain. Sampai kemudian lupa bahwa dia sendiri juga berhak untuk bahagia. Ini namanya people pleaser. Ini wacana yang akrab mungkin untuk teman-teman yang kuliah di jurusan psikologi misalnya. Dan ini fenomena yang banyak kita jumpai hari ini. Kelompok people pleaser ini, apalagi hari ini kan kita hidup di medsos, yang logikanya adalah logika viral atau tidak viral. Logika medsos itu kan semakin banyak orang like, memfollow, mensukai kita, itu semakin kita merasa senang. Akhirnya fokus kita hanya gimana caranya orang senang pada kita. Nah, nanti dalam banyak momen kita kadang-kadang tak sadar kita jadi orang yang berkarakter people pleaser ini. Kita ingin menyenangkan orang lain terus sampai lupa bahwa kita juga berhak loh untuk senang. Nah, jadi people pleaser ini kalau didefinisikan di buku-buku ya antara lain definisinya seperti itu. Orang-orang yang selalu ingin menyenangkan orang lain, menjadikan orang lain sebagai tujuan atau pusat hidupnya, sehingga bahkan mengorbankan kebahagiaan, kenyamanannya sendiri untuk orang lain. Bahkan ada yang sampai menganggap dirinya sendiri bukan prioritas. Prioritas utama ya gimana caranya orang itu seneng padaku. Mereka menganggap nilai dirinya terletak pada pandangan baik orang lain terhadap dirinya. Nah, ini nanti penjelasannya harus hati-hati karena selama ini teman-teman kan sering diceramai, sering diminta untuk peduli sesama. Jadi, nah, people pleaser ini tidak sama persis dengan peduli sesama tadi. Tapi people pleaser ini orang yang menggadaikan kebebasannya, orang yang memasrahkan eksistensi kesejatian dirinya kepada orang lain. Nah, ini namanya people pleaser. Saya tidak tahu teman-teman pernah merasakan gejala seperti ini atau tidak. Ya nanti coba teman-teman setelah ngaji ini coba dipikir-pikir, jangan-jangan kita masuk kategori orang-orang yang people pleaser ini.
Inginnya dipuji terus, inginnya di-like terus, ingin orang senang terus pada kita, sehingga kita melakukan apapun tidak masalah. Itu kan banyak kan yang mungkin punya channel YouTube mau bikin konten-konten, padahal itu bukan tipe kita, bukan gaya kita. Tapi kok ya kalau saya begini banyak yang like ya, kalau saya begini banyak yang memfollow ya, ya sudahlah aku gini saja terus. Meskipun yang itu kita bukan ahlinya, yang itu kita bukan keinginan kita. Nah, itu mungkin kita sering mengalami yang seperti itu. Kalau dalam filsafat, mungkin teman-teman ingat dulu sekali kita pernah ngaji tentang tokoh filosof namanya Heidegger. Heidegger ini orang sering menyebutnya filosof yang punya gaya berpikir eksistensialis, meskipun beliau ini lebih terkenal sebagai seorang filosof yang gayanya fenomenologis. Nah, Heidegger ini membagi manusia itu jadi dua. Yang pertama manusia otentik, namanya Dasein. Yang kedua manusia yang tidak otentik, namanya Dasman. Dasein itu manusia otentik, itu manusia yang jadi dirinya sendiri, eksis sebagai dirinya sendiri, hidup versi keinginannya sendiri. Ini namanya manusia yang otentik. Jadi saya ingin A dan saya menghidupkan diriku dalam versi A. Ini namanya otentik. Yang aku jalankan sekarang ya ini keinginanku. Yang aku lakukan sekarang ya persis seperti inilah yang aku ingin hidupkan dalam diriku. Ini namanya manusia yang otentik. Tapi nanti ada manusia yang jenisnya Dasman. Dasman itu manusia yang tenggelam dalam lingkungan sekelilingnya. Jadi dia ini tidak kelihatan. Kenapa? Karena hidupnya selalu, kalau orang lain ke utara, dia ke utara. Orang lain ke selatan, dia ke selatan. Kita sering menyebut orang-orang seperti ini tidak punya prinsip. Yang penting orang senang saja, tidak ada yang marah padaku, tidak ada yang tersinggung denganku. Apa yang aku lakukan ya ikut mereka saja. Ini orang namanya Dasman, orang yang tenggelam. Dia seolah-olah ada, tapi sebenarnya tidak ada, dia tidak dihitung. Kalau bahasa Arab itu ada peribahasa wujuduhu ka'adamihi. Jadi adanya seperti tidak adanya. Nah, people pleaser ini jenis orang yang semacam itu. Jadi orang yang seolah-olah ada, padahal dia tidak ada. Keberadaannya dipakai hanya untuk orang lain, menyenangkan orang, menggembirakan orang, membuat orang suka atau setuju dengan dirinya, dan lain sebagainya. Jadi, ini awalnya ini, semoga sudah mulai bisa ditangkap. Ciri umumnya people pleaser itu ada 4. Yang pertama, dia selalu ingin bagaimana agar orang itu senang. Menyenangkan orang itu maksudnya senang pada dirinya atau senang pada diri kita. Gimana orang senang terus pada kita. Sehingga masuk yang kedua, kita cenderung setuju. Orang ini punya pendapat apa, orang ini punya keinginan apa, punya permintaan apa, kita iyai saja, kita oke saja. Bila perlu kita bantu dia ingin apa. Wah, sampean bagus, sampean baik, wah saya bantu apa yang ingin dia. Itu ya, ini gaya seperti ini. Jadi kita ingin menyenangkan orang dengan cara menyetujui apapun pendapatnya, apapun keinginannya, apapun permintaannya. Jadi karena kita takut dia marah, kita takut dia tidak suka sama kita takut dia ninggal kita. Nah, jadi ini ciri kedua. Jadi kita menyetujui apapun keinginannya, sehingga kita khawatir kalau dia kecewa, kalau dia marah. Bahkan sampai mengabaikan pendapat kita sendiri atau kenyamanan kita sendiri. Misalnya teman kita ngajak, yuk malam-malam gini nyate yuk,
enak loh sate di sana. Padahal kita tahu kita itu tidak suka sate di warung itu, kita pernah nyoba. Tapi ya demi teman, ayolah. Saya juga suka kok ke sana. Nah, itu padahal kita tidak suka. Itu dalam rangka apa? Kita takut dia kecewa, kita takut dia marah, kita takut dia tidak berkenan dengan kita. Jadi kita mengabaikan pendapat kita sendiri, kenyamanan kita sendiri demi kesenangan orang lain, demi kesetujuan, demi kenyamanan orang lain. Nah ini saya tidak tahu teman-teman pernah begini atau tidak. Nah nanti kita lihat ya. Ya meskipun dalam hidup ini kadang-kadang kita butuh, kadang kita menyebutnya basa-basi semacam itu, tapi nanti sampai level tertentu model people pleaser ini membahayakan untuk kita sebagai manusia. Nanti kita lihat di titik-titik mana people pleaser ini membuat diri kita sebagai manusia jadi tidak otentik lagi, tidak asli lagi. Kita jadi manusia yang palsu, bukan diri kita sendiri. Nah, yang penting kita ingat dulu ciri umum 4 ini ya. Kita selalu ingin menyenangkan orang, setuju apapun pendapat, keinginan, permintaan orang. Khawatir kalau orang itu nanti kecewa, marah sama kita, sampai kita mengabaikan pendapat kita sendiri, kebenaran kita sendiri, kenyamanan kita sendiri. Jadi ini 4 ciri-ciri umum dari yang kita sebut malam hari ini sebagai people pleaser. Hari ini kan banyak kita begini, misalnya di medsos-medsos. Aslinya ya kita tidak suka sih teman kita begitu, tapi wong temen mau gimana lagi ya kita jempoli lah, kita kasih emoticon ketawa ya. Padahal itu aslinya kita merengut, tapi ya di WA dia kita pakai ketawa-ketawa. Padahal sebenarnya ya tidak lucu sih, misalnya lah kita ikut, ya sudah mau teman mau gimana lagi misalnya. Itu jenis gaya menyenangkan orang. Tapi nanti kalau sudah sangat dalam dia jadi negatif. People pleaser. Nah, ini lebih detail lagi, another sign, tanda-tanda yang lain. Kalau kita ini terkena people pleaser, nanti bahkan ada level namanya people pleaser syndrome. Nah, ini semacam gejala orang yang sudah agak sakit jiwa ini kalau sudah terlalu dalam semangat untuk menyenangkan orang lain. Nah, tanda yang lain apa? Yang pertama adalah tidak bisa bilang tidak. Jadi kalau teman yang minta, kalau dia yang minta, kalau pokoknya ya harus iya. Tidak enak mau bilang tidak itu. Itu ciri pertama sudah. Kalau kita berat sekali mengatakan tidak, padahal sebenarnya ya kita tidak setuju sih. Tapi ya gimana lagi, wong ya teman, ya sudahlah, oke sajalah. Itu berarti kita tidak bisa bilang tidak. Saya tahu dia salah, saya tahu dia keliru, tapi ya mau gimana lagi. Wong ya sahabat, sudah lama berteman, oke lah, setuju sajalah. Nah, ini namanya tidak bisa bilang tidak. Yang kedua, cirinya adalah rendah diri. Nah, ini biasanya di tengah kelompok kita, mungkin isinya orang-orang yang menurut kita pinter-pinter lah, ahli-ahli lah, jago-jago lah, entah dalam bidang apa. Dan kita merasa kita ini yang paling kecil di situ. Kita ini yang paling tidak punya kemampuan apa-apa. Kita ini yang tidak punya keistimewaan apa-apa. Ya sudahlah, monggo saja yang pinter-pinter yang memutuskan, saya manut saja. Nah, kita kan sering begini, silahkan saja yang ahli-ahli sana memutuskan, saya tak ikut saja. Nah, kita sering begini. Ini hati-hati, kalau tidak hati-hati kita jatuh pada people pleaser ini. Ada nada kita tidak percaya diri, kita merendahkan diri kita sendiri. Padahal mungkin ya kita punya pikiran-pikiran bagus loh. Mungkin pendapat kita mungkin bisa jadi alternatif loh. Tapi kita merasa tidak mampu. Kita merasa tidak bisa. Pokoknya saya ikut sajalah, diputuskan apa. Ini people pleaser. Kadang-kadang kalau dua orang yang sama-sama punya mental people pleaser ketemu, itu tidak putus-putus masalah itu.
Jadi kalau sedang rapat atau sedang diskusi, enaknya gimana? Wah, saya ikut saja lah. Ah, saya juga ikut saja, monggo enaknya gimana? Ah, saya juga ikut saja. Akhirnya tidak jalan-jalan. Diajak makan yang satu terserah saja mau makan di mana, yang satu juga begitu ya saya juga terserah lah monggo enaknya di mana. Ah silahkan yang memutuskan. Anda bapak saja tidak jalan. Semuanya ingin menyenangkan temannya. Nah, ya dari sisi indahnya pergaulan sampai level tertentu bagus. Tapi hati-hati nanti kalau sudah terlalu dalam people pleasure ini. Apalagi sampai yang ketiga ini, misalnya selalu setuju dengan pendapatnya orang lain, mengabaikan pendapatnya sendiri hanya untuk menghindari perdebatan. Nah, kita mungkin tahu bahwa temanku ini salah, pendapatnya seperti ini menurutku tidak cocok. Aku ngerti sendiri yang benar itu seperti ini. Tapi nanti kalau saya sampaikan mesti debat, mesti rame ini gegeran. Tidak usahlah daripada rame nanti persahabatan kita retak nanti. Sudahlah biar saja. Ini kemungkinan kita sudah ada gejala-gejala people pleaser tadi. Selalu setuju dengan pendapatnya orang lain meskipun kita tidak setuju. Padahal mungkin kalau kita sampaikan pendapat kita bisa jadi teman kita juga bisa berpikir dua kali tentang pandangannya yang kita anggap keliru. Tapi karena kita diam saja ya akhirnya tidak ada perubahan apa-apa. Ya benar sih tidak ada perdebatan, tidak ada permusuhan, tapi yang salah tetap salah, yang keliru, keliru terus. Nah, ini tanda yang ketiga. Semoga kita mulai hari ini agak waspada agar tidak jatuh pada sindrom people pleaser ini. Terus merasa bertanggung jawab terhadap perasaannya orang lain. Jadi kita itu merasa bersalah sekali kalau orang misalnya ya tersinggung dengan kita. Wah, saya menyinggung perasaannya, ndak enak ini. Padahal mungkin teman kita saja yang agak terlalu sensitif. Nah, perasaan-perasaan rasa ndak enak terus di hadapan teman itu another sign. Jadi ciri-ciri tanda-tanda kemungkinan kita punya karakter people pleaser ini. Kita merasa bertanggung jawab terus terhadap kondisi, perasaan teman-teman, orang-orang di sekeliling kita. Kemudian minta maaf untuk hal-hal yang sebenarnya nggak usah minta maaf, nggak apa-apa. Tapi kita akan terbiasa, saya nggak tahu ya, mungkin orang timur ya, apa-apa itu saya minta maaf ya karena harus bertanya ini. Loh, bertanya saja, nggak apa-apa, silahkan bertanya. Wong belum jelas mau apa kok sudah minta maaf. Kadang-kadang untuk sesuatu yang memang tugas kita misalnya, itu kita minta maaf. Yang memang kewajiban kita, itu kita minta maaf. Apa saja kita minta maaf. Ini hubungannya dengan rasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Jadi akhirnya kita banyak sekali minta maaf, termasuk untuk hal-hal yang seharusnya ya kalau untuk yang seperti itu tidak perlu minta maaf. Wong itu memang kewajiban kita, wong itu memang yang harus kita jalankan begitu. Nah, kalau kita terdorong untuk terus merasa bersalah, ingin minta maaf terus karena khawatir teman kita tidak enak hati, ayo introspeksi, jangan-jangan kita sudah punya kena sindrom ini, kena sindrom people pleaser. Kemudian sering menyalahkan diri sendiri. Kalau ada apa saja yang disalahkan aku, wah ini mesti gara-gara aku ini tadi. Aku kurang bisa menjaga ini, kurang bisa menjaga mulut, kurang bisa menjaga tindakan. Ini mesti salah. Kalau ada kasus, kalau ada peristiwa apa, selalu yang disalahkan dirinya sendiri. Ini kan people pleaser. Jelas-jelas mungkin yang salah temannya, misalnya temannya pembohong, berkhianat. Itu kadang kita ya, wah mungkin salahku ya, tidak bisa membuat temanku jujur, akhirnya dia jadi bohong. Itu jadi yang bohong sana, yang kita salahkan diri kita sendiri. Mungkin aku tidak bisa nuntun dia, mungkin aku. Nah ini tanda-tanda mungkin kita terkena people pleaser ini. Kemudian tidak banyak waktu untuk diri sendiri.
tidak punya banyak waktu luang untuk diri kita sendiri. Ya, ini kemungkinan karena kita sibuknya mikir perasaan orang lain. Kita sibuk berpikir bagaimana orang menanggapi aku. Aku ini sudah cocok apa tidak di depan dia, di depan mereka. Ini membuat kita kehabisan waktu untuk diri kita sendiri. Ciri selanjutnya, kita membutuhkan pujian. Kita merasa lega kalau kemudian teman kita, wah, kamu ini orang membantu sekali dalam hal ini. Wah, aku bangga sekali punya teman seperti kamu. Aku senang sekali. Nah, kita menunggu-nunggu ini sebenarnya sejak tadi. Pengakuan bahwa kita itu berharga di depan dia, di depan mereka. So, yang kita orientasikan dalam hidup kita itu ya pengakuan ini tadi, pengakuan, pujian dari orang lain kepada diri kita. Kemudian ada lagi sign-nya, tanda-tanda yang lain, yaitu kita tidak mengakui perasaan kita sendiri, kita abaikan. Jadi karena kita anggap tidak penting. Aku sedih, tidak masalah. Aku tersakiti, tidak masalah. Aku tersinggung, tidak masalah. Asal orang lain suka padaku. Nah, ini tanda-tanda kita sudah terkena sindrom people pleaser tadi. Tidak ngakui, mengabaikan perasaan sendiri. Kemudian siap, pokoknya membantu apapun untuk teman. Tapi dia sungkan, ini sungkan itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa ya? Dia tidak enak, dia segan kalau mau dibantu orang. Dia khawatir merepotkan, dia khawatir menyusahkan orang. Karena nanti khawatir temannya menilai bahwa wah sampean ini sering merepotkan, sering menyusahkan. Khawatir dapat klaim itu. Sehingga dia kalau mau dibantu, itu dia merasa segan, merasa sungkan. Kalau bisa, yo aku saja yang bantu terus, biar aku positif terus di depan mereka. Dan yang selanjutnya, mungkin jadi tanda-tanda seorang people pleaser itu selalu ingin menghindari konflik. Jadi kalau bisa nyaman terus, rukun terus dengan sesama, meskipun saya harus berkorban perasaan, berkorban waktu untuk diriku sendiri, meskipun saya harus selalu setuju dan menghindari perdebatan, tidak masalah, yang penting tidak ada konflik, aku tetap diakui dan dihargai di tengah masyarakat, di tengah lingkunganku. Nah, inilah antara lain tanda-tanda bahwa kita ini punya gejala people pleaser. Baik, ini silahkan teman-teman ambil nafas sebentar, dibayangkan dirinya masing-masing apakah punya gejala-gejala tadi. Semoga tidak parah kalau ada, karena nanti kalau sangat dalam, sangat parah, mungkin malah butuh psikiater. Ini kalau dalam ilmu jiwa termasuk gangguan jiwa, termasuk disorder. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ono gambare, cuma bahasa Inggris. Kalau kita sering punya ungkapan-ungkapan seperti ini ada gejala-gejala berarti. Misalnya, what will they think? Kira-kira apa ya komentarnya mereka padaku? Kalau kita pikiran kita sering sibuk begitu, ya kemungkinan kita orang yang punya gejala seperti tadi. Atau, what if I say no? Ini menunjukkan bahwa kita tidak berani ngomong tidak. Kita selalu menimbang-nimbang, kalau saya bantah gimana ya? Kalau saya bilang tidak, kira-kira enak enggak ya? Kalau saya enggak setuju, kira-kira orang enggak apa-apa enggak? Atau nanti jangan-jangan ada masalah. Kalau kita banyak sering berpikir begitu, kemungkinan kita kena sindrom people pleaser tadi. Atau kita, will we still be friends?
Kita masih temenan enggak ya? Kalau saya nekat bantah dia, bilang tidak, atau aku menghidupkan gayaku sendiri, kira-kira masih bisa temenan enggak ya aku sama dia? Nah, ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kemungkinan kita sudah masuk ke ranah people pleaser tadi. Atau kalau pas teman marah, itu kita bertanya pada diri kita sendiri. Jangan-jangan marahnya karena aku. Jangan-jangan aku melakukan ini kemudian mereka marah. Kalau saya melakukan ini, mereka setuju enggak ya? Pertimbangannya selalu mereka terus. Tidak pernah mempertimbangkan diri kita sendiri. Atau mungkin kita menyesal. I wish I could say no. Kalau bisa sih saya mau bilang tidak. Tapi yo gimana wong teman, wong sak kelas, wong tiap hari bareng, nanti dia ndak enak sama saya. Itu I wish I could say no. Kalau teman-teman kalimat-kalimat seperti ini, pernyataan-pernyataan seperti ini sering kita ungkapkan, paling tidak untuk diri kita sendiri. Ini kita perlu introspeksi. Jangan-jangan kita sudah mulai kena sindrom people pleaser ini. Ini tanda-tanda seperti kata Heidegger tadi, kita menuju diri yang tenggelam. Jadi kita tidak dihitung. Wujuduhu ka'adamihi tadi. Jadi dalam pergaulan, orang tidak ngitung kita, tenang saja. Kalau dia mesti mau kok. Kalau dia mesti setuju kok. Itu dia anak baik kok. Dia tidak mungkin bantah, tenang saja. Ini tanda-tanda mungkin kita, kehadiran kita tidak dihitung. Nah, jadi ini ciri-ciri, tanda-tanda bahwa kita sedang punya gejala people pleaser.